Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 2 SMA 1 Bangil yang ganteng-ganteng, yang baik-baik, yang cantik-cantik. Nah, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu ingin sekali kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, biar ketika kita belajar, ilmu kita mudah didapatkan. Saya minta tolong untuk untuk Juprin, dipimpin doanya. Ya, siap, Bu. Baiklah, teman-teman. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Juprin. Anak-anak, kelasnya bersih ya, alhamdulillah. Biasanya kotor. Hari ini tumben kalian bersih, Bu. Senang sekali hari ini. Wah. Bersih, Bu. Tadi saya yang nyapu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Rusfa. Rajin, pintar, udah cantik. Mau bersih. Juprin, lain kali kalau waktunya pikir harus pikir, Juprin. Iya, Bu. Maaf, Bu. Tadi saya nggak bisa bantu hari ini. Iya, nggak apa-apa, Nak. Tapi lain kali harus piket. Karena kita kan sudah dikasih tahu sama Pak Kepala Sekolah, kalau kelasnya kotor, Ibu Guru boleh tidak mengajar ke kelas kalian, karena itu sudah kesepakatan. Nah, sebelum memulai pelajaran selanjutnya, Ibu ingin absen dulu ya. Semuanya masuk ya. Ada Juprin, Jumiana, Diana, masuk semua ini ya. Rajin-rajin memang anaknya itu. Ada yang Masuk, polos. Bu. Oke, pinter ya. Bagas, kemarin kenapa nggak masuk, Nak? Kemarin itu. Bagas pacaran, Bu. Astagfirullah, Bagas. Ingat ya, Bagas, tobat udah kelas 11, Nak. Kamu udah dibayarin ibu kamu loh buat bayar SPP, Nak. Harus rajin ya, Nak, ya, sekolah ya. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Maaf. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian materi yang sangat menyenangkan. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan, kemarin materinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak sebelumnya? Coba saya ingin tahu dari Nurianti. Kemarin materinya tentang apa ya? Kemarin materinya tentang pengertian diferensiasi, Bu. Oke, Diferensiasi itu Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu apa, Nurianti? Diferensiasi adalah penggolongan atau pembedaan manusia secara horizontal, sehingga hal ini menyebabkan keragaman sosial dan budaya di dalam masyarakat. Gitu, Bu. Pinter sekali. Nah, dalam diferensiasi itu ada 3 ciri. Masih ingat nggak kira-kira? Saya ingin tahu jawabannya dari Rusfarini. Ini, Bu. 3 cirinya ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Oke, pinter. Nah, jadi materi sebelumnya itu anak-anak tentang diferensiasi sosial. Kita kemarin sudah sepakat kalau diferensiasi sosial adalah penggolongan atau pembedaan manusia secara horizontal. Karena horizontal anak-anak, maka tidak ada perbedaan. Yang ada adalah keragaman di dalam kehidupan kita. Nah, perbedaan itu ada 3 ciri. 1 ciri fisik. Dari ciri-ciri fisik ini, itu ya ada matanya yang sipit, ada matanya yang besar, kemudian rambutnya yang pirang, rambutnya yang warna hitam, kemudian ada ciri sosial, dari pakaian yang mereka gunakan ini terlihat pekerjaan mereka, profesinya, dan sebagainya. Kemudian ada ciri budaya, berbagai ciri budaya dan adat yang ada di tempat kita. Nah, sekarang Ibu ingin tanya dulu ke Bagas ya. Bagas,
Pernah nggak kamu pergi ke suatu tempat yang berbeda dari tempat tinggalmu? Pernah, Bu. Pernah. Kemana, Bagas? Waktu itu ke Bali, Bu. Ke Bali. Coba Ibu pengen tanya, bagaimana dengan kondisi penduduknya, Bagas? Gimana orang-orang di sana, Bagas? Di sana penduduknya beragam, Bu, ya. Yang jelas ada yang dari luar negeri, ya. Ada juga dari yang itu agamanya juga banyak, Bu, di sana, ya. Di sana juga Oh Islam iya, termasuk minoritas, ya. Ada juga itu Hindu, Buddha, ada semua di sana, Bu, iya, ya. Katolik itu. pinter. Terus Bagas, di sana ada nggak budaya atau adat yang mereka lakukan? Ada, Bu. Di sana terdapat itu ya, tarian juga itu apa namanya? Setiap pohon dikasih apa kayak belebetan itu kayak sarung itu, kemudian atau kain ya, Iya. kemudian juga di depan toko banyak sekali semacam hal-hal yang mungkin kayak semacam kayak sajen atau gimana itu loh, Bu, seperti itu. Oh iya, budaya itu sama nggak Bagas dengan yang kita lakukan di Jawa? Budaya itu yang kita lakukan di Jawa ya ada tapi tidak semuanya sih, Bu. Biasanya itu untuk Nah, khusus itu. oke. Terima kasih ya Bagas. Jadi, eee, kalian kan sudah pasti pernah keluar, istilahnya keluar kota atau keluar daerah kita. Nah, kadangkala apa yang kita yakini itu tidak selamanya adalah sama. Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak, Ibu akan membawa kalian untuk belajar mengenai tujuan pembelajarannya adalah di sini. Nah, saya ingin Nur Faiza, tolong dibacakan ini tujuan pembelajaran kali ini apa ya? Iya, Ibu. Belum, Belum PPT-nya, Ibu. katanya geser, Bu. Sudah bergeser. Belum, Bu. Belum ada, Belum. Bu. Belum geser. Waduh, Tidak apa-apa, Bu. Ya, sudah. Masih belum, Bu. belum bergeser, Bu. Nggak apa-apa, Belum. Bu. Error LCD-nya, Bu. Sudah Ya, muncul, itu Bu. sudah, ya. Sudah. Iya, ini Sudah. karena hujan anak-anak. Di sini hujan. Oke, Ya, silakan Bu. Nur Faiza dibacakan dulu. Siap, Ibu. Tujuan pembelajaran dengan model problem solving, maka diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan diferensiasi ras dalam masyarakat dengan tepat. Yang kedua menjelaskan diferensiasi etnis dalam masyarakat dengan sesuai. Yang ketiga menjelaskan diferensiasi agama dalam masyarakat dengan baik. Yang keempat menjelaskan diferensiasi profesi dan pekerjaan dalam masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, menjelaskan diferensiasi jenis kelamin dan profesi dalam masyarakat dengan sesuai. Itu, Ibu. Oke, terima kasih ya Nur Faiza. Jadi, pembelajaran kali ini adalah jenis-jenis diferensiasi. Kemarin anak-anak sudah belajar mengenai pengertian dan konsep-konsep mengenai diferensiasi. Nah, kali ini diferensiasi itu dibagi-bagi anak-anak, ada jenis-jenisnya, ada ras, ada etnis, ada agama, profesi, dan pekerjaan. Kemudian jenis kelamin dan gender. Oh, maaf anak-anak, ini Ibu tipu ya. Jadi yang benar adalah jenis kelamin dan gender. Nah, di sini nanti Ibu bagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok, di mana kalian akan membuat mind mapping per kelompok. Nah, sebelum Ibu membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis diferensiasi, ayo kita tonton video di bawah ini. Tahukah kalian ada banyak warisan zaman dulu yang masih Apakah sudah tertampil? Sudah. Sudah, Ibu. tradisi hukum,
Bahkan Jufrin, jangan tidur, ayo didengarkan Jufrin. bagaimanapun ada satu lagi Iya Bu, dengar Bu. masih menempel pada mental. Jufri tiap hari tiktokan Bu, makanya ngantuk kalau di dalam kelas. Maaf Bu. Jangan ambil anak dengerin. Menurut kami, pribumi berarti penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Umumnya kita sebut pribumi atau orang asli Indonesia adalah orang suku Jawa, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua, dan suku-suku lain yang baju adat bisa kita lihat di setiap karnaval 17 Agustus. Sementara itu, orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, atau India masih sering kita perlakukan seperti orang asing. Singkatnya, mereka sering kita anggap sebagai bangsa pendatang. Padahal mereka bukan cuma lahir di negara kita, tapi juga berbudaya dan berbahasa Indonesia. Akhirnya lahirlah istilah seperti diskriminasi dan kecemburuan sosial yang banyak ditemukan, terutama saat dunia perpolitikan sedang panas seperti pada pemilu gubernur yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kita yang orang mengaku sebagai orang Indonesia asli sering tidak sadar bahwa seluruh suku dari Sabang sampai Merauke sebetulnya dulu termasuk bangsa pendatang. Menurut bukti prasejarah yang ada, penghuni bumi Nusantara yang paling awal adalah Homo erectus. Spesies ini diperkirakan sudah ada sejak 1-2 juta tahun lalu dan banyak variasinya. Sampai 50% total temuan fosil Homo erectus dunia asalnya dari Indonesia. Spesies manusia modern baru masuk ke Nusantara secara bertahap pada era Pleistosen. Nah, para manusia pendatang ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Melanesia dan Austronesia. Diperkirakan orang Melanesia sudah dapat sejak 50.000 tahun lalu, baru disusul orang Austronesia sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka lah yang berkembang menjadi suku-suku yang kita kenal sekarang. Kemudian, orang-orang di Nusantara awalnya menjalin hubungan dengan India lewat perdagangan logam dan rempah. Pengaruh yang kita dapat dari India saat itu adalah kebudayaan lembah sungai Indus yang akhirnya berkembang menjadi kebudayaan Hindu-Buddha. Film Bollywood favorit kita baru muncul sejak abad 20. Setelah itu barulah kita menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok yang ada di wilayah selatan, seperti saat rombongan Laksamana Cheng Ho datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Arab secara bertahap juga datang pada masa-masa ini, terutama lewat perdagangan. Hubungan antar budaya ini tentu menghasilkan banyak perkawinan silang. Bisa jadi satu dari orang-orang asing ini termasuk leluhur puluhan generasi di atas kita. Awalnya orang Nusantara dan orang pendatang damai. Namun, pemerintah Eropa zaman kolonial mau menggolongkan orang berdasarkan asal-usul etnisnya. Singkat cerita, orang-orang Eropa menempati golongan paling atas dan paling enak, disusul orang-orang timur termasuk orang Tionghoa, Arab, dan India. Sementara orang-orang yang disebut pribumi ditempatkan di posisi paling bawah. Lalu orang-orang Indo alias keturunan campuran pun ikut menderita karena tidak jelas masuk golongan mana. Nah, menjelang kemerdekaan, tokoh nasional seperti Cipto Mangunkusumo, Amir Syarifuddin, dan Soekarno mengusulkan agar orang Tionghoa dan orang Indo lainnya ikut diperhitungkan sebagai orang Indonesia, asalkan mereka sudah menetap berbudaya dan berbahasa Indonesia. Sayangnya konsep ini cuma bertahan sampai tahun 65, karena di era Orde Baru lagi-lagi ada pergolongan pribumi versus non-pribumi. Dampaknya, orang-orang keturunan asing harus beradaptasi dengan budaya Indonesia secara ekstrim, misalnya sampai harus ganti nama. Setelah 30 tahun, rezim Orde Baru akhirnya berakhir. Konsep penggolongan pribumi versus non-pribumi pun sudah dihapuskan oleh Gus Dur. Jadi sekarang sudah bukan zamannya lagi ribut soal asal-usul dan perbedaan lainnya. Jangan sampai kita ngaku anak kekinian tapi masih bermental kekunoan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah ya. Coba saya ingin tahu dulu tanggapannya video tersebut. Saya ingin tahu dari ini dulu dari Miftahul Jannah, gimana tanggapannya mengenai video tersebut, Nak? Miftahul Jannah ada? Loh, kok nggak ada? Nanya kemana ini tadi? Oke, ke belakang kayaknya Bu. Ke belakang Ya, kok nggak ganti. izin tadi? Izin toilet. Waduh. Oke, coba Ruswarini, saya ingin tahu tanggapannya gimana mengenai video tersebut. Video tadi bercerita tentang suku pribumi dan pendatang ya Bu.
Tadi Iya, yang benar. suku pribuminya Jawa, kemudian yang pendatangnya Tiongkok ya atau China. Seperti itu, Bu. Oke, ada tanggapan lain dari teman-teman yang lainnya? Coba Siti Muawana, gimana tadi mengenai video itu? Iya, Bu. Dengan adanya itu, Bu, banyaknya suku tadi, biasanya kadangkala itu ada diskriminasi, Bu. Oke, coba jadi tadi video tentang siapa sih asli suku pribumi kita ya, anak-anak. Jadi setelah melihat video tadi, diharapkan kalian tahu bagaimana asal-usul pribumi yang ada di Indonesia, bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Mereka juga berasal dari luar negeri. Ada yang campuran, kemudian juga suku-suku kita itu juga hasil dari misalnya interaksi dengan para pedagang Tiongkok dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kalian karena kalian sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis diferensiasi tadi. Nah, saya tekankan lagi bahwasanya diferensiasi itu anak-anak dibagi menjadi 5. Ada diferensiasi ras, etnis, agama, profesi, dan pekerjaan, jenis, kelamin, dan gender. Nah, kita bagi kelompok ya secara heterogen. Jadi Ibu sudah membagi kelompok secara heterogen, di mana kalian saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Ya, kelompok pertama judulnya diferensiasi ras. Ini ketuanya Juprin ya. Kelompok kedua diferensiasi etnis, ketuanya Ruswarini. Kelompok 3 Siap, Bu. diferensiasi agama, ketuanya Nurianti. Kelompok 4 diferensiasi Bu, siap. profesi dan pekerjaan, ketuanya Jumiana. Kelompok 5 diferensiasi jenis kelamin dan gender, ketuanya Bu Nindya ya. Oke, sekarang anak-anak dicek dulu LKPD-nya masing-masing. Ibu bagikan dulu ya. Siap, Ya, Ibu. Bu. Nah, ini LKPD-nya ya anak-anak. Coba dibaca dengan cermat ya, Ibu pandu bacanya anak-anak. Jadi, ketika kalian mengerjakan LKPD ini, maka satu, baca cermat dulu petunjuk pembuatan mind mapping-nya. Jadi jangan ngawur anak-anak. Baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan. Kalian boleh lihat di internet, kalian boleh baca bahan ajar dari ibu, atau baca literatur lainnya. Kerjakan setiap langkah-langkah sesuai dengan instruksi tugas. Kumpulkan laporan hasil kerja ini sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Kita sepakati minggu depan ya. Kemudian diskusikan dalam kelompok pasanganmu dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian susun. Nah, tugas mind mapping coba dibaca dengan keras. Saya minta tolong Nindya dibacain. Yang pertama, peserta didik bersama dengan kelompok mengerjakan tugas mind mapping dengan memperhatikan beberapa berikut. Yang A, mind mapping harus full color. Terus yang B, harus sesuai dengan topik yang telah diberikan oleh guru atau sesuai dengan pembagian kelompok. Yang C, materi harus mencakup setidaknya pengertian kasus yang dipilih dan solusinya. Terus yang D, mind mapping harus mudah dibaca, dan yang E, tulisan harus rapi dan estetik. Oke, terima kasih Nindya. Ya, Nah, Bu. anak-anak, sekarang kan kalian sudah bersama dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu bagikan, ini spidolnya, ini juga kertasnya ya, kertas bufalonya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian mengerjakan sesuai dengan istilah topik yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini anak-anak contoh dari mind mapping ya. Barangkali kalian masih bingung mind mapping itu apa. Nah, jadi mind mapping itu adalah kalian membuat konsep-konsep atau peta konsep mengenai topik yang Ibu sudah berikan. Jadi kalian dengan bebas bisa coret-coret, ngasih gambar, kemudian diwarnai.
Intinya kalian harus bekerja sama dengan kelompok kalian dalam mengerjakan ini. Oke, dikerjakan ya anak-anak. Siap Ibu, terima kasih. Oke, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Siap Ya, Bu. Ya. Oke. Bapak Ibu ini sudah selesai untuk pertemuan ini. Selanjutnya pertemuan selanjutnya akan dikerjakan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu adalah melanjutkan dari pekerjaan ini. Jadi saya langsung ya. Anak-anak, bagaimana progres pekerjaan hari ini? Apakah sudah selesai? Saya ingin tanya dulu dari Siti Muawana. Ya. Sudah ya? Kalau sudah selesai silakan presentasi. Untuk presentasi kali ini saya akan mengundi kalian biar adil siapa yang akan tampil pertama. Ibu kocok dulu ya anak-anak. Oke, sesuai dengan kocokan hari ini, yang keluar pertama adalah kelompoknya Juprin. Silakan nanti kelompoknya Juprin maju pertama, kemudian kelompoknya Ruswarini, dan dilanjutkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, pada waktu presentasi diharapkan teman-teman yang lainnya bisa menanggapi. Itu ya penampilan dari si Juprin dan teman-temannya ini. Oke ya, silakan dari kelompok Juprin untuk tampil. Baik, Bu. Oke. Juprin tadi tentang diferensiasi ras ya, Juprin? Iya, Bu. Bagus ya hasil karyanya. Boleh dipresentasikan kepada teman-teman nanti. Nah, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari pekerjaannya si Juprin dan teman-temannya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Ya, baik teman-teman, baik anak-anak, karena ini sudah selesai presentasi semua kelompok, 5 kelompok, maka Ibu akan melakukan evaluasi dari pembelajaran kali ini. Untuk semua yang sudah tampil, Ibu berikan terima kasih, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Untuk kelompok yang paling baik adalah kelompoknya Juprin, sedangkan kelompok-kelompok yang lain juga baik, tetapi harus tetap ditingkatkan ya anak-anak. Kemudian refleksi kali ini saya ingin sekali dibacakan refleksi pembelajarannya oleh Bu Nindya lagi. Silakan Nindya. Refleksi, hal-hal apa saja yang Anda dapatkan selama proses pembelajaran jenis-jenis diferensiasi sosial. Terus, manfaat apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran jenis-jenis diferensiasi sosial? Oke, kira-kira apa saja yang kamu dapatkan pembelajaran mengenai jenis-jenis diferensiasi sosial ini, Nindya? Tahu, Bu. Jadi kita tahu perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Terus untuk manfaatnya, jadi kita bisa meningkatkan toleransi kita di dalam masyarakat. Oke, pinter anak-anak. Oke, karena pembelajarannya waktunya sudah mepet, maka pembelajaran ini harus kita hentikan. Sebelum berhenti, mari kita berdoa. Coba siapa yang mau mimpin doa hari ini? Penutupnya. Saya ingin coba. Saya, Bu. Oh, boleh, terima kasih. Monggo, Bu. Monggo. Saya ya, Bu ya. Siap. Ayo Siti. Ya, setelah kita belajar tentang diferensiasi sosial, semoga kita itu ya bisa lebih bermanfaat ilmunya ya, teman-teman. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.